Ustadz, bagaimana jika seseorang berbuat dosa lalu dia sholat tobat, lalu dia mengulangi dosa yang sama, kemudian dia sholat tobat lagi, tapi setiap kali dia memperbaiki diri ada saja gangguannya dan dia ingin sekali merubah dirinya, bagaimana Ustadz? Nah, jadi tobat itu harus ada pendukung-pendukungnya. Di antaranya apa pendukung tobat? Dia harus hijrah, dia harus cari tempat yang baik, tempat yang bagus, supaya tobatnya awet. Kalau dia tobat kemudian dia masih tinggal di lingkungan yang buruk, dia masih berteman dengan teman-teman yang buruk, ya tobatnya nggak awet. Ya, nanti dia akan balik lagi. Jadi bertobat dan dia hijrah. Antum coba baca kisah rajulun qatala tis'ah wa tis'ina nafsan. Orang yang pernah membunuh 99 orang. Ya, jadi dia suruh tobat, kemudian dia suruh hijrah. Suruh tinggalkan tempat yang buruk, pergi ke tempat yang baik, supaya dia bisa beribadah kepada Allah bersama orang-orang yang baik. Namun ketika dia hijrah, qadarullah dia meninggal di tengah jalan. Ya, jadi harus cari tempat yang baik, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Tapi kalau secara hukum, ya setiap kali dia berbuat dosa, dia memang bertobat, segera bertobat, terus sholat ya 2 rakaat. Nanti kalau dia jatuh lagi di dosa yang sama, ya dia segera bertobat. Ya, jangan dia tunda tobatnya, kemudian sholat lagi. Terus kalau dia jatuh lagi ya di dosa yang sama, tobat lagi, terus seperti itu. Ya, jangan dia terus menerus bermaksiat. Ya, terus menerus bermaksiat, karena dikhawatirkan orang yang terus menerus bermaksiat dan dia tidak bertobat, dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat. Dan tadi kan sudah jelaskan harus punya tekad kuat. Jangan-jangan dia ini nggak punya tekad kuat, ya. Harus punya tekad kuat untuk meninggalkan maksiat. Ana nggak akan pacaran lagi, ana harus tobat darinya. Ya. Walaupun ada ceweknya, walaupun ada akhwatnya misalnya, ana tetap nggak mau, hukumnya haram. Nah, ini namanya tekad, bukan aduh ana nggak mau pacaran karena nggak ada yang mau sama ana. Kalau ada yang mau ya nggak apa-apa lah pacaran. Nah, ini nggak punya tekad namanya. Ya, tekadnya nggak kuat. Ana nggak mau minum khamar karena nggak ada khamar, nggak ada yang beliin. Tapi kalau ada yang beliin, ana mau minum. Nah, ini nggak punya tekad. Orang yang punya tekad kuat itu walaupun ada kesempatan, ya dia akan tinggalkan. Ini punya tekad yang kuat. Jadi syarat tobat dia harus punya tekad kuat untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Kalau dia nggak punya tekad kuat, ya nggak sah tobatnya. Tobatnya tidak sah. Ya, Allahu a'lam bishawab.